Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang persamaan eksponen bentuk kuadrat. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama, 2 pangkat 2x tambah 1 ditambah 2 pangkat x sama dengan 3. Untuk soal kita kali ini kita cuma diminta untuk menentukan nilai x-nya. Nah, bagaimana caranya? Ini sebenarnya sangat mudah sekali. Perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Perhatikan bentuk 2 pangkat 2x tambah 1. Bentuk ini kalau kita jabarkan pangkatnya sekarang menjadi 2 pangkat 2x dikali dengan 2 pangkat 1. Ingat, jika bilangan pokoknya sama, lalu dia dikali, maka pangkatnya ditambah. Bentuk ini, 2 pangkat 2x dikali dengan 2 pangkat 1 sama nilainya dengan 2 pangkat 2x tambah 1. Lanjut, ditambah 2 pangkat x lalu positif 3 pindah ke kiri jadi negatif 3. Lalu sama dengan 0. Lanjut, 2 pangkat 1 nilainya 2. Lalu sekarang perhatikan bentuk 2 pangkat 2x. Kita rubah cara penulisannya agar bentuknya sama dengan 2 pangkat x ini. Menjadi perhatikan 2 pangkat x tutup kurung pangkat 2-nya di luar kurung. Oke, lalu ditambah 2 pangkat x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, jika sudah ada bentuk yang sama, di sini kan ada yang sama nih. 2 pangkat x, di sini juga 2 pangkat x. Barulah kita misalkan. Setiap bentuk 2 pangkat x di sini kita pisahkan sebagai P. Maka jadinya sekarang tinggal ganti 2 pangkat x dengan P. Di sini kita tulis 2P pakai kuadrat. Oke, ditambah P lalu dikurang 3 sama dengan 0. Nah, selanjutnya tentunya akan kita faktorkan. Nah, sebelum kita faktorkan, bagi yang belum paham dengan materi pemfaktoran, ada baiknya pelajari kembali materi tentang pemfaktoran. Gunanya untuk mempermudahkan kita dalam membahas soal kita kali ini. Oke? Adapun bentuk faktor dari 2P kuadrat tambah P kurang 3 sama dengan 0, yaitu 2P ditambah 3 tutup kurung dikali dengan P kurang 1 tutup kurung sama dengan 0. Ini dia bentuk faktor dari 2P kuadrat tambah P kurang 3. Nah, setelah kita faktorkan, langkah selanjutnya kita cari angka pembuat nolnya dengan cara 2P tambah 3 sama dengan 0. Begitu juga dengan angka di sebelahnya. P kurang 1 juga sama dengan 0. Lanjut. 2P sama dengan positif 3 pindah ke kanan jadi negatif 3. Maka P saja sama dengan negatif 3 per 2. Lalu P yang di sebelahnya lagi. P sama dengan negatif 1 pindah ke kanan jadi positif 1. Nah, setelah kita mendapatkan nilai P-nya, langkah selanjutnya kita kembali ke pemisalan tadi. Di mana bentuk P ini nilainya sama dengan 2 pangkat X. Maka ganti P di sini dengan 2 pangkat X. Di sini kita tulis 2 pangkat X sama dengan negatif 3 per 2. Lalu yang di sebelahnya 2 pangkat X sama dengan 1. Perhatikan bentuk bagian sini terlebih dahulu. 2 pangkat X sama dengan negatif 3 per 2. Perlu diingat, jika bilangan pokoknya positif, lalu dia diberi pangkat, hasilnya tidak pernah negatif. Nah, kebetulan di sini hasilnya negatif, itu artinya bagian sini dia tidak memenuhi. Oke, tidak memenuhi. Maka untuk bagian sini tidak perlu kita lanjutkan lagi. Kita pindah ke bagian sebelahnya. 2 pangkat X sama dengan. Nah, karena bilangan pokoknya 2, bagaimana caranya 1 ini kita rubah menjadi 2 pangkat sekian? Nah, perlu diingat kembali, angka berapapun kalau dia pangkat 0 itu hasilnya sama dengan 1. Oke, maka di sini kita tulis 2 pangkat 0. Nah, sekarang bilangan pokoknya sudah sama-sama 2. Tinggal ambil pangkatnya saja. Maka X sama dengan 0. Maka kita perolehlah HP ataupun himpunan penyelesaiannya yaitu 0. Dan ini dia jawabannya. Bagaimana? Mudah bukan?
Sangat mudah sekali tentunya. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang perhatikan contoh soal yang nomor 2. 4 pangkat X tambah 1 ditambah 11 kali 2 pangkat X kurang 3 sama dengan 0. Oke, sekarang perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Hampir sama cara penyelesaiannya dengan soal yang nomor 1 tadi. Perhatikan, perubahan dari bentuk 4 pangkat X tambah 1. Sekarang kita rubah menjadi 4 ini nilainya sama dengan 2 pangkat 2. Oke, lalu pangkat di luarnya, X tambah 1 ditambah 11 dikali 2 pangkat X kurang 3 sama dengan 0. Lanjut, 2, lalu pangkat 2 yang di dalam kurung ini kita kalikan ke pangkat di luar kurung. 2 kali X hasilnya 2X. 2 kali positif 1 hasilnya positif 2. Lalu ditambah 11 kali 2 pangkat X kurang 3 sama dengan 0. Lanjut lagi, bentuk 2 pangkat 2X tambah 2 kita jabarkan menjadi 2 pangkat 2X dikali dengan 2 pangkat 2. Bentuk ini sama nilainya dengan bentuk yang di atas. Lalu ditambah 11 kali 2 pangkat X kurang 3 sama dengan 0. Lanjut lagi, 2 pangkat 2 itu nilainya sama dengan 4. Lalu perhatikan bentuk 2 pangkat 2X. Kita rubah cara penulisannya menjadi buka kurung, 2 pangkat X tutup kurung, pangkat 2 di luarnya. Kenapa harus dirubah seperti ini? Agar bentuknya sama dengan yang di sebelahnya sini. Oke, lalu ditambah 11 kali 2 pangkat X kurang 3 sama dengan 0. Nah, setelah ada bentuk yang sama, langkah selanjutnya barulah kita misalkan. Misalkan, setiap bentuk 2 pangkat X itu kita misalkan sama dengan P misalnya. Oke, terserah ya. Mau P, mau A, mau B, C, terserah. Di sini kita misalkan sebagai P saja. Nah, itu artinya tugas kita selanjutnya tinggal ganti setiap yang 2 pangkat X di sini ganti dengan P. Maka di sini kita tulis 4 P kuadrat ditambah 11 P kurang 3 sama dengan 0. Ingat sekali lagi, sebelum kita membahas materi ini, ada baiknya terlebih dahulu pelajari materi tentang pemfaktoran. Itu tujuannya agar mempermudahkan kita dalam penyelesaian soal kita kali ini. Perhatikan, adapun bentuk faktor dari 4P kuadrat tambah 11P kurang 3 itu sama dengan 4P dikurang 1 tutup kurung dikali buka kurung P tambah 3. Ini merupakan bentuk faktor dari bagian atas ini. Nah, setelah kita faktorkan, langkah selanjutnya kita cari angka pembuat nolnya. Dengan cara 4P kurang 1 sama dengan 0. Begitu juga dengan angka di sebelahnya. P tambah 3 juga sama dengan 0. Lanjut. 4P sama dengan negatif 1 pindah ke kanan jadi positif 1. P sama dengan positif 3 pindah ke kanan jadi negatif 3. Lanjut. P sama dengan 1/4. Nah, setelah kita mendapatkan nilai P-nya, langkah selanjutnya kita kembali ke pemisahan tadi. Di mana nilai P tadi itu nilainya sama dengan 2 pangkat X. Maka di sini kita tulis 2 pangkat X sama dengan 1/4 ini kan nilainya sama dengan berapa? 2 pangkat min 2. Ya kan? Lalu sini 2 pangkat X sama dengan min 3. Lanjut bagian sini, bilangan pokoknya sudah sama-sama 2. Maka tinggal ambil pangkatnya saja. Maka nilai X-nya sama dengan negatif 2. Lalu yang di sebelahnya lagi. Perhatikan, bilangan pokoknya positif. Lalu dia diberi pangkat. Nah, untuk hasil ini dia tidak mungkin negatif. Nah, kebetulan di sini hasilnya negatif. Itu artinya bagian sini dia tidak memenuhi. Maka tidak perlu kita lanjutkan lagi. Nah, sampai di sini kita perolehlah HP ataupun himpunan penyelesaiannya, yaitu X sama dengan negatif 2. Ini dia jawabannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal nomor 3. 3 pangkat X tambah 1 ditambah 9 pangkat X tambah 1 sama dengan 12. Perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Bentuk 3 pangkat X tambah 1 kita jabarkan menjadi 3 pangkat X dikali 3 pangkat 1. Lalu ditambah
9 ini kan nilainya sama dengan 3 pangkat 2. Lalu pangkat di luarnya X tambah 1. Sama dengan, positif 12 pindah ke kiri jadi negatif 12. Baru setelah itu sama dengan 0. Lanjut, 3 pangkat 1 hasilnya 3. Lalu dikali 3 pangkat X ditambah 3. Lalu pangkat 2 di dalam kurung ini kita kalikan ke pangkat di luar kurung. Sehingga jadinya 2 pangkat X hasilnya 2X. Lalu 2 dikali positif 1 hasilnya positif 2. Dikurangkan 12 sama dengan 0. Lanjut lagi. 3 pangkat 3X ditambah 3 pangkat 2X dikali 3 pangkat 2. Bentuk 3 pangkat 2X tambah 2 kita jabarkan sehingga bentuknya seperti ini. Oke, lalu dikurang 12 sama dengan 0. Lanjut lagi. 3 pangkat 3X ditambah 3 pangkat 2. Hasilnya berapa? Yaitu 9. Lalu perhatikan bentuk 3 pangkat 2X. Kita rubah cara penulisannya menjadi 3 pangkat X tutup kurung pangkat 2 di luarnya. Kenapa harus dirubah seperti ini? Agar ada bentuk yang sama. Oke, lalu dikurang 12 sama dengan 0. Nah, sampai di sini, jika sudah ada bentuk yang sama, barulah kita misalkan. Setiap bentuk 3 pangkat X kita misalkan sama dengan P. Maka ganti 3 pangkat X di sini dengan P. Maka di sini kita tulis 3P ditambah 9P kuadrat dikurang 12 sama dengan 0. Biar mudah, semua angka yang ada di sini, perhatikan kebetulan semua angka di sini bisa sama-sama habis dibagi 3. Maka tinggal kita bagi 3 terlebih dahulu. 3P bagi 3 hasilnya 1P atau boleh juga kita tulis P saja. Lalu ditambah 9P kuadrat bagi 3 hasilnya 3P kuadrat. Lalu dikurang 12 bagi 3 hasilnya 4 lalu sama dengan 0. Selanjutnya kita susun. Yang pangkat tertinggi kita pindahkan ke paling depan. Maka sini kita tulis 3P kuadrat baru ditambahkan dengan P lalu dikurang 4 sama dengan 0. Sampai di sini langkah selanjutnya tinggal kita faktorkan lagi. Dan adapun bentuk faktor dari 3P kuadrat tambah P kurang 4 sama dengan 0 yaitu perhatikan 3P tambah 4 tambah 4 ya bukan 3. Buka kurung dikali dengan P kurang 1 sama dengan 0. Ingat, ini merupakan bentuk faktor dari bagian atas tadi. 3P kuadrat tambah P kurang 4, ini dia faktornya. Lanjut, setelah kita faktorkan, kita cari angka pembuat nolnya dengan cara 3P tambah 4 sama dengan 0. Lalu yang di sebelahnya, P kurang 1 juga sama dengan 0. 3P sama dengan positif 4 pindah ke kanan jadi negatif 4. Maka P sama dengan negatif 4 per 3. Lanjut yang di sebelahnya lagi. P sama dengan negatif 1 pindah ke kanan jadi positif 1. Nah, setelah kita mendapatkan nilai P-nya, kita kembalikan ke pemisalan tadi. Di mana nilai P tadi nilainya sama dengan 3 pangkat X. Maka ganti P di sini dengan 3 pangkat X. 3 pangkat X sama dengan min 4 per 3. Begitu juga yang di sebelahnya. 3 pangkat X sama dengan 1. Lanjut. Bilangan pokoknya sini positif. Ya kan, positif 3. Sedangkan di sini hasilnya negatif. Nah, ingat sekali lagi, jika bilangan pokoknya positif, lalu dia diberi pangkat, itu hasilnya tidak mungkin negatif. Itu artinya, bagian sini dia tidak memenuhi. Maka tidak perlu kita lanjutkan lagi. Pindah ke bagian sebelahnya. 3 pangkat X sama dengan. Nah, bagaimana caranya 1 ini kita rubah bilangan pokoknya menjadi 3. Ingat kembali, angka berapapun kalau dia pangkat 0 hasilnya sama dengan 1. Makanya di sini kita tulis 3, pangkat 0. 3 pangkat 0 itu hasilnya 1. Kenapa harus dipilih 3? Agar bilangan pokoknya sama. Sekarang bilangan pokoknya sama. Ambil pangkatnya saja. X sama dengan 0. Ini dia nilai X-nya. Maka kita perolehlah HP ataupun himpunan penyelesaiannya yaitu 0. Ini dia jawabannya. Sangat mudah sekali. Demikian tutorial singkat kami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.